Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Ibadah keluarga di Batih masing-masing pada malam hari ini dilayani oleh Saudari Abdiela Widya Puspitasari. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah pada malam hari ini dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 31 bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah Batih, ibadah Patuen Brayat di tengah-tengah keluarga Batih masing-masing dengan mengambil saat teduh. Ibadah Patuen Brayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita patut bersyukur sebab pada malam hari ini kita boleh kembali membangun persekutuan. Kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk kembali memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 69 bait yang pertama dan yang kedua. Luar sing entoko lebet ring
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita masuk di dalam doa, kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk kita hendak membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur jika pada malam hari ini Engkau masih senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh berjumpa berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk membangun ibadah Patuhen Brayat. Kami juga bersyukur Tuhan, jika di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Engkau tetap terus menguatkan kami, Engkau tetap terus meneguhkan kami, sekalipun itu tidak mudah bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang tercurah di dalam kehidupan kami masing-masing, melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga memohon pengampunan atas setiap tingkah, tutur kata yang kurang berkenan di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Kami masih sering Tuhan melakukan hal-hal kecil yang itu menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati saudara-saudari kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon, kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa membimbing kami dan mengajari kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas, melakukan setiap kegiatan dalam kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Tuhan, jika sebentar kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas setiap kami, sehingga pikiran dan hati kami boleh mengerti, boleh memahami, dan kami boleh mengambil butir-butir mutiara yang indah yang ada di dalam setiap tulisan di dalam Alkitab. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kembali kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 125, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 2 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus, sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar
kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kidung Pasamuan Jawi nomor 195 baitnya yang pertama. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana kabar panjenengan semua? Tentu saya berharap semoga Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata merdeka? Merdeka. Iya, bisa saja kemudian yang terlintas adalah, oh berarti kita bebas. Kita terbebas dari penindasan, kita terbebas dari penjajahan, kita bisa hidup dengan lebih bahagia, lebih tenang, merasa aman karena tidak ada musuh. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini di situasi merebaknya COVID-19, virus corona yang masih terus menyebar di mana-mana. Saya rasa kata merdeka menjadi sebuah kata yang kita butuhkan, menjadi sebuah kata yang kita rindukan untuk dapat kita rasakan di dalam kehidupan ini. Kita ingin merdeka dari pandemi, kita ingin bebas dari virus corona ini. Kita ingin bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Beraktivitas secara normal, melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita bahagia, tanpa harus ada bayang-bayang ketakutan. Dan sebetulnya, kata merdeka ini pun juga sudah ada di depan mata kita. Ketika pemerintah menyerukan bahwa terjadi pelonggaran, yang sebelumnya kita mengenal ada PSBB, pembatasan sosial di mana-mana. Kini pemerintah mulai melakukan pelonggaran atau biasa disebut sebagai situasi new normal. Berupa pelonggaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, kepada rakyatnya, kepada kita semua. Agar kita kembali bisa menjalani aktivitas, agar kita bisa kembali menjalankan roda perekonomian. Kita bertemu dengan sesama kita meskipun di dalam pertemuan itu kita harus tetap menjaga jarak. Dan yang paling menyenangkan saya kira adalah ketika kita mendengar bahwa ada pelonggaran untuk kita bisa membuka gedung gereja kita masing-masing. Kemudian ketika kita sudah merasa, oh pemerintah memberikan kelonggaran kepada kita, ya sudah. Maka sebagian dari kita kemudian terbesit memikirkan, ayo mari kita membuka gedung gereja kita.
kita menuntut para petinggi-petinggi gereja untuk segera memberikan pengumuman bahwa gedung gereja bisa dibuka. Agar kita bisa beribadah kembali. Beribadah dengan keluarga-keluarga yang lain. Bertemu dengan sanak saudara kita yang kita sudah lama tidak bertemu. Tetapi kini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Apakah tindakan kita yang buru-buru itu tadi? Ketika kita menuntut untuk membuka gedung gereja kembali. Apakah itu betul-betul sudah aman? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, yang begitu rentan dengan penyakit ini? Apakah memang ibadah yang dilakukan secara on-site atau istilahnya bertemu secara fisik, apakah betul-betul aman? Mari kita coba memikirkan ulang. Bukankah yang seperti itu bisa saja justru tetap mengancam dan mengekang saudara-saudara kita yang sudah tua, saudara-saudara kita yang rentan, anak-anak kita yang masih kecil, yang butuh perlindungan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap dan tindakan yang seperti ini, sikap dan tindakan yang gerusa-gerusu ini memberikan dampak yang tidak baik. Ketika kita merasa bahwa sesegera mungkin harus membuka gedung gereja, kita perlu memikirkan apakah itu menjadi batu sandungan atau tidak. Dan sikap gerusa-gerusu inilah juga yang tercermin di dalam teks yang kita baca. Bagaimana orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka mendatangi orang-orang Galatia, jemaat-jemaat Galatia, kemudian mengatakan bahwa hendaknya mereka, jemaat Galatia yang telah menerima Kristus melalui Paulus, harus disunat. Ketika orang-orang Galatia menyatakan bahwa Yesus sebagai juru selamatnya, muncullah penyusup, muncullah pengacau, muncullah guru-guru yang sesat, pengajar-pengajar sesat dari kalangan Yahudi, yang memaksa mereka untuk disunat terlebih dahulu, dengan alasan supaya mereka menjadi lebih sah sebagai orang Kristen. Tetapi nyatanya, tindakan dari orang-orang Yahudi ini justru membuat kekacauan. Jemaat Galatia berada dalam kekacauan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan sunat menjadi tanda sebagai orang Kristen dan juga menjadi penyelamat mereka, bagi Paulus hal ini kurang tepat. Paulus pun memberikan contoh. Di Galatia pasalnya yang kedua, di sana Paulus memberikan contoh tentang Titus. Dia mengangkat tokoh Titus, menyatakan bahwa Titus adalah seorang Yunani. Ia menerima Kristus, tetapi ia tidak disunat. Ia tidak dipaksa untuk disunat. Sebab sunat bukan menjadi penanda keselamatan. Sunat merupakan penanda antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Apalagi jemaat-jemaat Galatia ini adalah orang-orang dengan budaya Helenis, budaya Yunani. Tentu mereka tidak mengenal sunat sebagaimana yang dikenal dan dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu kemudian di pasal 5 ini, di dalam teks yang kita baca, Paulus menegaskan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Iya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat yang dipegang teguh oleh masyarakat Yahudi, oleh orang-orang Yahudi, kini telah digenapi oleh Kristus. Dan kita sebagai orang percaya, kita yang mengakui Kristus sebagai juru selamat kita, Yesus sebagai juru selamat kita telah memperoleh kemerdekaan melalui Yesus itu sendiri. Sehingga fokus kita pada saat ini bukan lagi pada persoalan aturan, bukan lagi pada persoalan apakah kita sunat dan tidak sunat, apakah kita memegang hukum Taurat atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa berfokus pada kasih Kristus. Di ayatnya yang ke-6 dinyatakan, hanya iman yang bekerja oleh kasih lah.
kita diingatkan oleh Paulus. Imanlah yang menyelamatkan kita. Iman yang bekerja oleh kasihlah yang menyelamatkan kita. Kasih itulah yang menjadi inti dari kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita juga perlu mengingat bahwa kita memperoleh karunia dari Allah itu secara percuma. Yesus memberikan karunia itu secara cuma-cuma. Tinggal bagaimana respon kita. Apakah kita merespon kasih Allah itu? Apakah kita merespon kasih Yesus itu? Atau justru kita masih terjebak pada persoalan perdebatan hukum Taurat? Pada persoalan sunat atau tidak sunat? Iman kepada Yesus itulah yang menyelamatkan dan memerdekakan kita. Yesus tidak pernah memberikan syarat-syarat kepada kita. Injil Yesus Kristus itu merupakan berita sukacita, merupakan berita bahagia, yang dengan demikian menandakan adanya kemerdekaan, adanya kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian kita mungkin bertanya-tanya, lah, apakah hukum Taurat itu kini tidak berfungsi? Apakah tidak perlu dilakukan? Sekali lagi saya menegaskan, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Dan disinilah kita bisa memetik hal yang penting, bahwa yang terpenting memang bukanlah perihal sunat atau tidak sunat. Sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Paulus. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Tetapi kini bagaimana kita bisa berfokus pada kasih Kristus itu? Kita berfokus untuk dapat merasakan kasih Kristus, merasakan kemerdekaan itu, meraih kemerdekaan itu, dan terus menebarkannya kepada orang lain. Jika kita sampai saat ini sebagai orang Kristen, kita masih memperdebatkan persoalan sunat tidak sunat, persoalan apakah kita memegang hukum Taurat atau tidak, saya rasa dan saya menduga, maka kita masih terjebak, maka kita masih terfokus pada aturan, pada sebuah hukum yang justru itu menjauhkan kita dari kemerdekaan Kristus, yang justru itu menjauhkan kita dari kasih. Kita tidak bisa lagi menerima cinta Allah karena kita sibuk dengan hal yang remeh-temeh. Imanlah yang membawa keselamatan. Mari, iman itulah yang kita wujudkan melalui perbuatan-perbuatan baik yang mendorong, mendukung, dan memberi ruang agar orang lain dapat merasakan cinta kasih Allah. Kita dapat merasakan, orang lain juga dapat merasakan. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain, begitu pula sesama kita juga tidak menjadi batu sandungan bagi kita. Lalu kemudian mungkin juga terbesit. Dengan demikian, apakah kita tidak bisa membuka gedung gereja kita di situasi new normal? Yang menjadi hal yang perlu kita pikirkan adalah ketika kita membuka gedung gereja, apakah kita sudah mempertimbangkan segala resiko? Apakah kita sudah mengingat dampak-dampak ketika kita bertemu secara fisik? Memikirkan bagaimana warga jemaat yang sudah sepuh, bagaimana anak-anak, bagaimana warga jemaat yang rentan, yang mempunyai sakit penyakit yang lain. Sehingga kita tidak lagi terfokus pada perihal ritual, pada perihal gedung gereja, tapi bagaimana kita juga ibadah yang kita lakukan ini menyelamatkan sesama kita, membawa kebahagiaan, memberikan kehidupan kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ingat, karunia dari Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Tuhan senantiasa mencurahkan karunia, mencurahkan anugerah, mencurahkan rahmat-Nya pada kita. Kini tinggal bagaimana dari kita. Apakah kita mau meresponnya? Apakah kita mau berfokus pada iman kepada Yesus? Atau justru kita terjebak untuk hidup di bawah bayang-bayang hukum Taurat? Marilah, kemerdekaan itu sudah ada Bapak Ibu. Kemerdekaan itu sudah ada di depan kita. Jangan biarkan orang lain menghalangi kemerdekaan itu. Jangan biarkan orang lain
menjadi batu sandungan bagi kita untuk merasakan kemerdekaan itu. Dan juga sebaliknya, kiranya tindakan dan sikap kita justru mendukung orang lain untuk dapat merasakan cinta kasih Allah. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan, merenungkan, dan kini saya mengajak untuk kita sekalian mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Dengan diiringi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 181, baitnya yang pertama dan yang kedua. Puji syukur konjo Gusti, wit siramat paduka, tatan datang ngasihi, jinane kaula santo, syukur paring ing pakaryan, nadyan budang boringke, syukur dene kadang mitra, tansah nanduken syukur dene sasakaran sadaben tahing warni, syukur kang gantariksa miwa surya dadari, syukur krono bingasisa Gusti tansah rumangsa, awit paduka kang tansah nonton lampah kawula. Kini mari kita menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tak ada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap anugerah dan rahmat yang selalu baru, yang selalu boleh kami rasakan di dalam kehidupan ini, melalui orang tua kami, melalui anak kami, melalui pasangan kami, dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga bersyukur jika Engkau boleh melawat kami melalui sabda firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, melalui sabda yang telah kami baca dan renungkan, dapat menguatkan kami untuk kami menjalani kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Ya Allah, kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang pada hari ini, malam ini, bersama-sama membangun persekutuan, membangun ibadah Patuen Brayat. Di tengah segala keterbatasan, di tengah segala kelelahan, tetapi Engkau masih tetap memberi kekuatan, sehingga kami boleh tetap merasakan sukacita. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap keluarga-keluarga di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami menyerahkan setiap warga jemaat-Mu yang pada saat ini harus terbaring sakit,
Tuhan tolong jamah mereka. Tuhan tolong memberikan kesembuhan kepada mereka, memulihkan kepada mereka. Khususnya saat ini Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Waji. Di tengah-tengah sakitnya itu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi, melalui setiap makanan minuman yang dikonsumsi, perawatan dari keluarganya. Kuatkanlah Tuhan dan pulihkanlah. Bagi keluarga jemaat-Mu yang kini dalam proses pemulihan, juga kiranya Tuhan tetap tinggal bersama dengan mereka, memberikan penghiburan, sehingga kemerdekaan itu boleh benar-benar mereka rasakan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi warga jemaat yang sedang dalam pergumulan, di situasi sulit ini Tuhan, banyak dari antara kami merasakan kesedihan, merasakan pergumulan pribadi. Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat menerima realitas ini, untuk kami dapat menerima kenyataan ini. Kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami, merasakan pergumulan yang kami rasakan masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Wiyung. Di situasi adanya COVID-19, seluruh petinggi gereja yang ada di GKJW Jemaat Wiyung mengusahakan agar ibadah boleh tetap berjalan melalui segala cara. Kami juga menyerahkan tim-tim yang sudah bekerja dengan jeripayanya, tidak mengenal lelah. Tuhan kiranya tetap memberkati, Tuhan kiranya tetap memberikan anugerah, memberikan rahmat dalam kehidupannya. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap program-program yang diselenggarakan. Jika baru saja kami mengakhiri bulan Kespel dan kini kami menyongsong bulan keluarga, kiranya kami dapat melaksanakannya dengan lebih baik. Kiranya kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing boleh membangun relasi yang lebih intim antara orang tua dengan anak. Kami saling mampu memahami, kami saling mampu belajar, saling melayani, saling mengasihi. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang tiada henti-hentinya tercurah di dalam kehidupan kami. Kiranya bagi setiap tangan-tangan yang telah mempersembahkan, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Kiranya bagi setiap pengelola keuangan gereja, Tuhan juga memampukan sehingga dapat dikelola dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Situasi sulit adanya COVID-19 yang terus masih saja menunjukkan tren naik. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjamah bagi setiap mereka yang sakit. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang menjadi garda terdepan, bagi para dokter, perawat, tim relawan, juga tim COVID, khususnya warga jemaat GKJW Wiyung yang menjadi tim COVID-19. Mampukan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga di dalam pelayanannya mereka bagi masyarakat untuk menghentikan virus corona ini, mereka boleh tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya dengan segala upayanya. Kiranya Tuhan memampukan agar setiap mereka dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang benar-benar mensejahterakan masyarakat, yang boleh memulihkan kehidupan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur kami, inilah seruan kami. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah Patuhen Brayat pada malam hari ini, melanjutkan setiap aktivitas kita. Kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 437 baitnya yang pertama.
Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan, mulai dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Gusti